Losing time, I'm fading fast. Tatapan kosong Fabio Quartararo saat pole position tak ada harga dirinya di MotoGP Australia 2025. Seri MotoGP Australia 2025 yang berlangsung di lintasan Phillip Island sepanjang akhir pekan kemarin meninggalkan catatan tragis bagi Quartararo. Pembalap berusia 26 tahun tersebut gagal mengonversi tren kompetitifnya sejak hari pertama dengan hasil podium atau bahkan kemenangan. Melaju di atas motor YZR-M1, catatan single lap yang baik saat sesi kualifikasi berhasil membawanya meraih pole position alias start dari urutan terdepan. Alih-alih memanfaatkan hal itu dengan baik, dia justru keteteran untuk mempertahankan tempatnya baik saat sprint race atau balapan utama. Pembalap asal Prancis itu menuntaskan sesi sprint race atau balapan mini dengan berada di urutan ke-7. Sedangkan pada saat Grand Prix yang melombakan 27 lap sehari setelahnya, Quartararo melorot tajam dengan finish di tempat ke-11. Dia bahkan kalah dari rekan setimnya, Alex Rins, yang finish di tempat ke-7 usai mengawali balapan ke-19 dalam kalender MotoGP 2025 ini dari posisi ke-11. Hasil ini jelas membuat Quartararo kecewa, mengingat dia bahkan belum memenangi satu balapan pun meski sudah 5 kali menjadi pole sitter musim ini. Juara dunia MotoGP musim 2021 itu tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi ketika performanya melorot saat menjalani balapan dan sprint race. Tak ada kata-kata yang panjang dari Quartararo guna menggambarkan performa di MotoGP Australia 2025 ini selain kata aneh. Iya, aneh saat ia sempat melejit sepanjang sesi latihan dan kualifikasi, tetapi ritme yang mumpuni itu seolah lenyap tak berbekas. Rasanya aneh sekali. Saya tidak menyangka balapan seperti ini, karena saya tahu kecepatan saya bagus, kata Quartararo, dilansir dari Crash. Perasaan saat pemanasan posisi keempat dengan ban belakang medium cukup baik, anginnya juga jauh lebih kencang. Tapi kecepatan saya tidak sesuai harapan di putaran manapun, tuturnya menambahkan. Tak hanya soal ban, rider berjuluk El Diablo tersebut juga kehilangan sensasinya terhadap salah satu aspek motornya, yaitu pengereman. Saya tidak tahu apa yang terjadi sehingga terasa ada perbedaan yang begitu besar antara balapan dan sesi-sesi sebelumnya, ucap Quartararo. Saya tidak bisa menghentikan atau mengerem motor, saya tidak bisa memacu kecepatan. Kami masih harus benar-benar memeriksanya. Tapi saya tidak pernah merasa seperti itu sepanjang akhir pekan ini. Bahkan di FP1, latihan bebas 1 dengan ban belakang medium, saya merasa kompetitif, saya merasa cepat. Tapi hari ini, saya sama sekali tidak merasa baik. Kami akan mencoba memahaminya, tapi saya juga ingin membalikan halaman dan mencoba bersiap untuk seri berikutnya. Saya menanti minggu depan, Sepang adalah trek yang saya sukai, imbuhnya. Fabio Quartararo mencatat waktu istimewa saat kualifikasi MotoGP di sirkuit Phillip Island, Australia. Pembalap Yamaha itu keluar sebagai pole position dengan rekor best time baru. Sayangnya kiprah manis itu tidak bisa dipertahankan saat balapan. Sprint race di hari Sabtu, ia finish ke-7, dan bahkan di balapan utama Minggu terlempar dari 10 besar. Agak menyebalkan selalu merasa ada yang salah. Saya belum pernah mengalami kesulitan seperti itu. Kami sama sekali tidak punya traksi, ujar Quartararo. Pembalap Prancis itu menyoroti masalah cengkraman. Ban dan motornya tidak bisa dibawa dengan nyaman dan selalu kesulitan saat memasuki tikungan. Raul Fernandez, Trackhouse MotoGP Team, akhirnya mencatat kemenangan perdananya di kelas utama setelah menanti selama 4 musim. Dalam balapan penuh aksi di Liqui Moly Grand Prix Australia, pembalap bernomor punggung 25 itu tampil tanpa celah dan finish terdepan dengan keunggulan 1,4 detik. Di posisi kedua, Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro 46 Racing Team, menunjukkan kebangkitan luar biasa. Meski start dari posisi ke-10, ia berhasil menembus barisan depan dan menutup balapan dengan podium runner-up.
Sementara itu, Marco Bezzecchi Aprilia Racing Team juga tampil luar biasa dengan finish ketiga meski sempat dijatuhi double long lap penalty. Bezzecchi sempat memimpin balapan setelah start yang kuat. Disusul Fernandez, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha Team, serta Jack Miller, Prima Pramac Yamaha MotoGP. Sayangnya Miller, yang menjadi harapan tuan rumah, harus terjatuh di leg luma. Momen itu dimanfaatkan Fernandez untuk mengambil alih pimpinan lomba ketika Bezzecchi menjalani penalti pertamanya. Di belakang mereka, Digi Antonio mulai menekan Quartararo, sedangkan Alex Marquez, BK8 Gresini Racing MotoGP, ikut menempel ketat. Saat memasuki lap 7, Bezzecchi sempat melorot ke posisi ke-6 sebelum kembali menunjukkan kecepatan aslinya. Fernandez terus menjaga ritme dan semakin menjauh dari kejaran para pesaing. Sementara itu, pertarungan ketat terjadi dalam perebutan posisi kedua dan ketiga antara Digi Antonio, Alex Marquez, Acosta, dan Bezzecchi. 6 lap menjelang finish, Bezzecchi berhasil menyalip Acosta dan mengejar dua pembalap di depan. Setelah 27 lap, Fernandez melewati garis finish untuk mencatat kemenangan pertamanya di MotoGP dan menandai kemenangan pertama untuk mesin satelit Aprilia di kelas utama. Digi Antonio menyelesaikan balapan dengan kuat di posisi kedua, sementara Bezzecchi melengkapi podium di posisi ketiga setelah menjalani hukuman double long lap penalty. Alex Marquez mengalami kesulitan dengan umur ban di akhir balapan dan finish di urutan keempat, sementara Acosta juga mengalami kesulitan dengan ban Michelin-nya di urutan kelima. Marini finish tepat di belakang Acosta yang sedang sakit di posisi ke-6, sementara Alex Rins menunjukkan kecepatannya di akhir balapan dan berhasil membawa pulang posisi ke-7. Brad Binder menempati posisi ke-8 saat Enea Bastianini memimpin rekan setimnya Espargaro melewati garis finish untuk melengkapi 10 besar. Selanjutnya, kejuaraan dunia MotoGP 2025 akan berlanjut ke putaran ke-20 di Grand Prix Malaysia yang digelar pada 24 hingga 26 Oktober akhir pekan depan. Hasil balapan MotoGP Australia 2025. 1. Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia RSGP 25. 2. Fabio Digi Antonio Pertamina VR46 Ducati GP25. 3. Marco Bezzecchi, Aprilia Factory RSGP 25. 4. Alex Marquez, BK8 Gresini Ducati GP24. 5. Pedro Acosta, Red Bull RC16. 6. Luca Marini, Honda HRC Castrol RC213. 7. Alex Rins, Monster Yamaha YZR M1. 8. Brad Binder, Red Bull RC16. 9. Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech3 RC16. 10. Fabio Quartararo, Monster Yamaha YZR M1. 11. Miguel Oliveira, Pramac Yamaha YZR M1. 12. AI Ogura, Trackhouse Aprilia RSGP 25. 13. Fermin Aldegar, BK8 Gresini Ducati GP24. 14. Franco Morbidelli, Pertamina VR46 Ducati GP24. 15. Lorenzo Zavadori, Aprilia Factory RSGP25. 16. Somkia Chandra, Idemitsu Honda LCR RC213. 17. Michele Pirro, Ducati GP25. 18. Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo GP25. 19. Joan Mir, Honda HRC Castrol RC213. 20. Jack Miller, Pramac Yamaha YZR M1. 21. Joan Zarco, Castrol Honda LCR